Kembali lagi dalam program Bitalk Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kita masuk ke segmen ketiga. Salah satu item dari segmen ketiga ini adalah pertanyaan dari netizen. Nah, ini sudah ada 4 Pak pertanyaan dari netizen. Mohon jawab gitu Pak. Yang pertama ini dari akun YouTube Stanislaus. Ini bertanya, Komandan mau tanya, vaksinasi untuk anak di Kabupaten Tapin apakah akan ada penambahan? Mungkin langsung dijawab. Ya, bukan hanya di Kapin, tapi juga di seluruh kota, kabupaten, wilayah Kalimantan Selatan, dan bahkan di seluruh Indonesia, semua terus akan digelar pelaksanaannya. Kalau kita, BIN Kalimantan Selatan, terus nanti dari mulai Januari sampai Februari sampai Desember akan terus menggelar kegiatan vaksinasi untuk anak ini. Termasuk untuk sasaran lainnya. Bukan hanya di Tapin gitu. Bukan hanya di Tapin, tapi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan seluruh Indonesia lah. Ini ada lagi Pak dari akun Instagram Darwin00. Bagaimana bentuk integrasi BIN dengan badan-badan lain dalam proses mencapai target vaksinasi di Kalsel? Oke, tadi sudah saya katakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi ini kita memakai siasat atau strategi kolaborasi pentahelix. Pentahelix itu di situ ada unsur government itu ada pemerintah provinsi, pemerintah daerah kedua, kan gitu ya, beserta dinas-dinas instansinya yang berkaitan dengan kegiatan vaksinasi seperti Dinkes, kemudian Disdik, nah, kemudian ada dinas-dinas lain, dinas sosial terkait dengan bantuan-bantuan untuk merangsang para sasaran untuk mau ikut vaksinasi sendiri. Makanya kemarin termasuk mengejar lansia sendiri ya dibuat persyaratan dalam penerimaan bansos, dan penerimaan BLT dan bantuan-bantuan lain untuk mensyaratkan ya vaksinasi ini sebagai salah satu syarat untuk mengambil bantuan sosial. Kemudian dengan unsur-unsur lain tadi saya katakan cendekia, kemudian unsur komunitas, kemudian ada unsur termasuk media dan tokoh masyarakat, pengusaha gitu, seperti itu. Semua kita gandeng, kita ajak sehingga ini semua bisa membantu mensukseskan kelancaran kegiatan. Ada lagi dari pertanyaan ketiga nih Pak dari akun YouTube Wulandari. Untuk vaksinasi booster apakah BIN juga akan terlibat nih? Nah, kapan di Banjarbaru Pak? Nah, ini spesifiknya ke Banjarbaru. Sejak di launching tanggal 12 Januari kemarin ya oleh Bapak Presiden untuk booster, ya kita juga sudah melaksanakan seperti di Tanah Bumbu waktu itu yang baru bisa untuk kegiatan booster. Banjarbaru juga sudah bisa, termasuk Banjarmasin juga sudah bisa untuk melakukan kegiatan vaksinasi booster. Yang penting persyaratannya sudah memenuhi syarat. Yaitu tadi saya katakan jarak vaksinasi dengan kedua itu sekitar 6 bulan. Dan di aplikasi Peduli Lindungi sudah ada undangan. Untuk melakukan vaksinasi ketiga booster. Nah, seperti itu persyaratannya. Jadi kalau misalkan belum muncul nggak bisa Pak? Nggak bisa. Nah, karena nanti tidak akan bisa diinput. Seperti itu. Berarti syaratnya harus install aplikasi dulu dong ya, aplikasi Peduli Lindungi. Masukin aplikasi Peduli Lindungi, kemudian nanti di aplikasi itu secara otomatis akan keluar. Muncul bahwa ini sudah pantas untuk dapat vaksinasi 6 bulan lah. Kalaupun dia tidak punya HP, tapi dia punya data bahwa sudah 6 bulan, ada buktinya tanggal terakhir vaksinasi kedua, ya pasti akan dilayani. Oh gitu. Ini satu lagi Pak, terakhir dari akun YouTube Stapis Amelia. Izin bertanya Pak, untuk daerah Kabupaten Banjar di wilayah mana saja Pak yang BIN laksanakan vaksin? Ya, untuk tempatnya berpindah-pindah, tapi secara umum kita berkoordinasi baik itu di puskesmas setempat, berkolaborasi dengan pemerintah kota Banjarbaru, kan gitu ya, dengan Dinkes itu ada di puskesmas, termasuk titik-titik tertentu seperti sesuai dengan lokasi, apakah itu di sekolah dasar atau di SMP atau di SMU. Yang sekarang ini di SD. Ya, kita bergerak berpindah-pindah. Untuk booster sendiri ya itu tadi di puskesmas dulu sementara. Nah, nanti pada saatnya kita akan tentukan di mana lokasinya. Tapi nanti diinfokan gitu. Ya, diumumkan karena masih berkonsentrasi mengejar yang anak-anak 6 sampai 11 tahun untuk mendukung pembelajaran tatap muka.
ya supaya apa, ibu-ibu nggak repot. Iya betul Pak. Nanti khawatir lah apalah gitu Pak. Iya, ibu-ibu nggak repot, nanti kalau ada tugas-tugas susah. Iya. Apalagi kalau ada soal apa pekerjaan-pekerjaan matematik kan gitu. Betul Pak. Repot. Repot Pak. Oke Pak, ini BIN kan sudah terlibat cukup lama lah dari 2021 tadi Pak ya, mulai aktif banget ya. Kemudian di 2022 ini mungkin yang terdekat nih mulai dilakukan BIN untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID ini di Kalimantan Selatan ini dalam waktu dekat apa aja Pak? Tadi waktu kita jeda Bapak bilang sudah gelar sejumlah kegiatan vaksinasi. Yang mungkin bisa diinformasikan juga Pak. Ya, Sudah dilakukan, kemudian yang akan dilakukan itu. oke. Yang dilakukan di bulan Januari ini tadi saya katakan tersebar di seluruh kota, kabupaten Kalimantan Selatan itu sejumlah 35.500 lebih. Ya. Terus sesuai dengan kebijakan pimpinan di atas, nanti bulan Februari sampai Desember kita juga akan melaksanakan untuk membantu pemerintah melaksanakan kegiatan vaksinasi. Ya targetnya ya kurang lebih sama. 35.000. Ya, untuk Februari. Untuk Februari sampai dengan Desember. Desember. Sehingga sekali lagi kan kita ketahui bahwa Indonesia ini menjadi 5 besar terbaik dalam kegiatan vaksinasi di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya setelah Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, baru Indonesia. Ini yang capaiannya terbaik dalam kegiatan vaksinasi. Maka ini semua berkat keterlibatan seluruh stakeholder dan masyarakat serta media. Ya, dan hasilnya kelihatan gitu Pak. Hasilnya kelihatan, kita rasakan. Kita rasakan gitu Pak. COVID ini sudah 2 tahun nih Pak. Terus ya masih berjalan lah karena kita tahu bahwa vaksinasi sudah berjalan juga, tapi masih ada nyatanya gitu. Nah, walaupun sudah program ini sudah berjalan, kemudian sukses vaksinasi juga untuk menekan COVID, tapi ternyata masih ada kelompok masyarakat yang masih tidak percaya. Kemudian masih ada hoax yang cukup mengganggu. Nah, sebagai pimpinan BIN Kalsel ini Pak, kalau dari kacamata Bapak itu memandang kelompok yang tidak percaya, kemudian ada juga yang bikin hoax dan segala macam itu sebagai apa nih Pak? Terus sebaiknya diapain nih Pak? Ya saya melihat itu bagian daripada heterogenitas dari kemajemukan yang ada di Indonesia, di Kalimantan Selatan. Kalau sudah berkumpul kan pasti ada saja yang berbeda pikiran. Ya ini wajar-wajar saja, namun di luar itu tentu kewajiban kita bersama dalam rangka menanggulangi ini supaya yang lainnya tidak terpengaruh. Terpengaruh, akhirnya kebijakan dari pemerintah bisa benar-benar kita implementasikan, kita wujudkan, dan hasilnya tentu akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Tapi memang ada ya Pak, kelompok orang yang memang pekerjaannya itu membuat sesuatu yang tidak menyenangkan seperti itu Pak. Iya, betul. Ya kita ketahui betul kan dari BIPOS kan juga salah satu unsur media kan gitu ya. Dan juga mengamati media sosial, media online kan gitu ya. Ya pasti adalah kelompok-kelompok yang bekerja di bagian itu ya. Baik yang bekerjanya diambil dari sisi positif maupun yang ada di sisi negatif juga ada. Nah itu intinya, tapi bagaimana caranya kita menangani itu, mengelola itu supaya yang lain tidak berpengaruh. Ya, intinya itu aja. Tapi kalau misalkan masyarakat punya informasi tentang kelompok seperti itu, bisa menginformasikan ke BIN bisa ya? Bisa. Nah, nanti kita teruskan kalau memang itu unsur pelanggaran hukum, ya kita akan sampaikan kepada pihak kepolisian. Seperti itu. Gitu, Pak. Kalau tidak, ya kita mana bagian-bagian yang bisa menangani orang-orang ini atau kelompok-kelompok ini, lembaga mana gitu. Kita salurkan ke sana. Oke, menarik sekali Pak pembicaraan kita, tak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Terima kasih Pak. Kami dari Banjarmasin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari atas kehadirannya dan kesediaannya gitu. Tapi sebelum kita closing nih Pak, kita mungkin ada mohon ke Bapak ada semacam closing statement lah, atau petuah kah atau apakah kepada masyarakat kemungkinan tentang bahwa COVID masih ada, kemudian kita juga perlu meningkatkan prokes, kemudian
Dan jangan lupa juga mungkin vaksinasi baik vaksinasi kedua dan boosternya Pak. Ya. Oke, intinya himbauan saja kepada masyarakat Kalimantan Selatan khususnya, ya mari kita dukung kebijakan pemerintah, baik itu ya mengenai prokesnya, kemudian termasuk vaksinasinya. Bagi yang belum, silakan daftarkan di RT setempat untuk didata, kemudian diarahkan ke tempat vaksin terdekat. Kemudian bagi ibu-ibu yang anak-anaknya belum divaksin, silakan diajak anak-anaknya untuk melaksanakan vaksinasi sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu.